Oke, kembali lagi sama gue Rizal di Let On Techno. Nah, di video kali ini gue bakalan bahas sebuah device audio yang punya fungsi yang sama ya, tapi dua device yang berbeda. Fungsinya itu sama-sama buat nge-record suara. Nah, jadi sesuai dengan judul, jadi di sini gue mau bahas soal mic condenser dan juga Zoom H1 yang udah gue pegang dan juga gue lagi record ya. Jadi di video ini gue udah record dengan menggunakan dua device audio, yaitu dengan Zoom H1 dan juga mic condenser Phanteks Leviosa gitu. Nah, mungkin nanti itu juga akan jadi penilaian kalian tersendiri untuk dua device ini, mana sih yang lebih worth it dan mana sih yang lebih cocok untuk penggunaan kalian gitu. Nah, mungkin kalian lihat kan di atas ini tuh ada huruf A dan juga nanti juga ada huruf B. Nah, huruf A dan B ini tuh dia nanti menandakan kalau misalnya di huruf A itu gua recordnya pakai si mic condenser, dan di huruf B itu gua recordnya pakai si Zoom H1 ya. Dan gua nggak banyak gerak-gerakin zoomnya karena memang takutnya nanti suaranya jadi berubah-ubah ya. Jadi ini gua udah pakai auto level, jadi dia akan menyesuaikan level suaranya sesuai dengan suara gua gitu. Nah, sebenarnya nih ya, kenapa gua harus bahas dua device audio ini meskipun fungsinya sama? Memang secara fungsi dua device ini tuh emang sama buat merekam suara, tapi sebenarnya secara penggunaan ini menurut gua itu bakalan beda banget. Jadi wajar kalau misalnya kalian bingung gitu. Banyak yang nanya, bang, kalau misalnya untuk cover lagu itu bagus yang mana sih? Terus kalau misalnya untuk ASMR itu lebih cocok yang mana, kalau misalnya kualitas suara itu bagus yang mana, lebih worth it yang mana, dan lain-lain. Itu banyak banget masih kalian tanyain. Jadi gua akan jelasin versi penggunaan gua pribadi ya. Nah, mungkin gue akan jelasin dulu dari yang paling mainstream deh, dari si mic condenser. Nah, mic condenser ini tuh sebenarnya apa sih kegunaannya gitu. Nah, menurut gue nih, kalau misalnya gue pribadi, mic condenser ini tuh biasanya gue gunakan untuk memang kegiatan yang membutuhkan audio-audio dalam ruangan. Misalnya kayak main musik gitu ya, terus juga cover lagu, terus untuk streaming. Sorry, ada notif ya, nggak tahu kedengeran atau enggak. Terus juga untuk untuk Discord dan lain-lain ya, gue pakai untuk hal-hal seperti itu versi gue sendiri gitu. Atau mungkin juga untuk bikin VO ya. Nah, sebenarnya si mic condenser ini tuh memang dia dari segi fungsi itu memang lebih ditujukan untuk penggunaan yang mobilitasnya tidak terlalu tinggi gitu, jadi yang kebanyakan diem. Dan menurut gue, kapan kalian harus membeli mic condenser ini? Menurut gue ketika memang kebutuhan kalian itu mobilitasnya tidak terlalu tinggi, jadi kalian memang suka cover lagu gitu ya, yang ada di rumah gitu. Terus juga untuk gamers, untuk streamer, yang dimana menurut gue si mic condenser ini juga selain untuk kebutuhan yang di dalam ruangan dan mobilitasnya tidak tinggi, ini juga untuk estetika menurut gue ya gitu. Jadi buat kalian yang membutuhkan estetika di depan kamera gitu ya, terutama buat yang cover lagu atau untuk streamer atau untuk YouTuber, menurut gue pakai mic condenser ini akan lebih cocok ya, karena dari segi estetika itu kelihatannya bagus dan gak aneh gitu. Terus kenapa kalau misalnya streamer atau cover lagu itu jarang yang pakai H1 ya? Kenapa? Karena memang sebenarnya dari segi estetika itu kurang ya menurut gue. Jarang banget orang yang pakai si H1 itu menggunakan digunakan untuk cover gitu. Untuk streamer jarang, tapi mungkin ada gitu ya. Jadi menurut gua kebutuhan kalian ketika misalnya banyak dalam ruangan gitu ya, untuk kebutuhan depan kamera, menurut gua sangat cocok kalian membeli mic condenser. Dan dari segi kualitas suara mungkin kalian bisa nilai sendiri ya kayak gimana, dan mungkin nanti juga kalian bisa ngambil kesimpulan sendiri. Tapi memang ini dari segi harga lumayan beda jauh ya. Si mic Phanteks Leviosa ini harganya sekitar 500.000, sedangkan si Zoom H1 ini harganya sekitar 1,5 juta ya. 1,5 juta, 1 sampai 1,5 juta lah. Itu bisa dilihat di marketplace, gue udah nggak update lagi, tapi sekitaran segitu harganya. Jadi memang lumayan cukup jauh, tapi menurut gue kualitas dari si mic Phanteks ini tuh menurut gue bagus, makanya gue berani mengcompare gitu. Makanya nanti kalian bisa nilai sendirilah gimana dari segi kualitas suara, dan kalian bisa lihat logo A ini untuk suara mic condenser dan logo B itu untuk suara H1 gitu ya. Dan untuk H1-nya sendiri ini gue udah pegang dan gue udah record dari awal video ya. Gue nggak berani banyak gerak-gerakin karena takutnya suaranya berubah-ubah. Nah, sebenarnya gimana sih penggunaan si Zoom H1 itu ya?
Nah, kalau gua pribadi biasanya gua gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan audio yang memang mobilitasnya tinggi gitu. Kayak misalnya gua butuh untuk wawancara keluar ketika ada tugas kampus ya, misalkan waktu dulu-dulu itu gua pakai Zoom H1. Terus juga untuk event. Nah, ini sih yang paling penting banget yang gua cari, kenapa gua harus beli Zoom H1 dan juga gua beli mic itu karena memang gua perlu di luar juga gue perlu gitu ya, itu untuk event karena gue motret untuk wedding, untuk event-event tertentu ya, itu sangat penting. Jadi dimana suara yang diambil dari mic itu bisa masuk ke Zoom ini ya, dan gampang banget. Kalian cuma perlu kabel apa ya, gue lupa namanya, kabel dari ya pokoknya kalau misalnya lu beli kabel ya ke tukang sound gitu, nanti juga dia tahu sih Zoom kabel buat Zoom ke mixer itu biasanya udah tahu. Dan mungkin kalian bingung kan, aduh gimana sih contoh suaranya gitu ya ketika di event dari mic terus diambil bisa di record di sini. Mungkin gue akan kasih contoh sedikit dan ini adalah suaranya. Saya nikahkan engkau kepada Kori Kurniasih, putri kandung saya, dengan mas kawin perhiasan emas 21 gram ditambah alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kori Kurniasih binti Bapak Edi Suhaidi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, itu adalah tadi contoh suara dari mic Zoom ini ya, Zoom H1 ini. Jadi memang sangat berguna gitu untuk event-event menurut gua gitu. Jadi suara yang diambil juga jernih dan bagus, crispy gitu. Jadi kalau misalnya kalian terutama buat kalian yang suka weddingan gitu, penting banget dan memang harus punya gitu alat ini ya. Karena nanti ketika diedit, daripada kalian record dari suara soundnya lewat HP, itu bakalan beda jauh banget kualitasnya. Nah, si Zoom H1 ini tuh bisa dibilang juga banyak yang digunakan untuk ASMR. Ya, kenapa digunakan untuk ASMR? Karena memang dia punya sensitivitas suara yang tinggi. Jadi menurut gua cocok. Tapi juga banyak orang kok yang pakai si mic kondensor. Cuman memang biasanya kalau mic kondensor yang dipakai untuk ASMR tuh harganya mahal-mahal bro gitu, lebih dari 1 jutaan ya biasanya gitu, karena memang harus butuh sensitivitas yang tinggi banget. Jadi versi murahnya itu mic ASMR itu adalah si Zoom ini. Jadi kalian bisa pakai untuk ASMR gitu ya, kalian bisa pakai untuk record yang yang butuh sensitivitas tinggi aja, pokoknya bisa pakai ini. Bahkan di seri-seri H4 sampai H6 itu kalian bisa record ambience ya kalau nggak salah, kayak suara angin gitu ya, terus suara air gitu ya. Aduh, ini notifikasinya ganggu banget. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada suara air, suara angin itu bisa kalian record gitu. Bahkan ada sekarang yang terbaru itu adalah Zoom H8 yang biasanya digunakan untuk bikin sound effect film. Nah, terus juga si Zoom H1 ini sebenarnya sangat-sangat multifungsi. Dia bisa dicolokin juga ke komputer ya. Jadi buat yang nanya, "Bang, bisa nggak sih si Zoom ini colokin ke komputer gitu?" Bisa banget. Jadi kalian tinggal colokin aja si Zoom ini ke komputer, nanti itu akan ada pilihan dia sebagai card reader ya, ngebaca memori yang ada di dalamnya, atau sebagai itu tadi si recorder atau sebagai mic. Itu bisa kalian setting dan gampang banget ya. Jadi menurut gue memang si Zoom H1 ini lebih lengkap, cuman memang dia kebanyakan dipakai di luar, jarang banget gitu orang yang pakai si mic ini untuk streaming, untuk cover lagu. Tapi apakah bisa aja gitu, sangat bisa dan sangat mungkin gitu. Nah, untuk kualitas suaranya kayak gimana? Nah, dari tadi gue udah gonta-ganti kan ini suaranya ya, suaranya itu kalian mungkin bisa nilai sendiri kayak gimana kualitas suaranya dari si Zoom H1 ini dan juga si mic kondensor. Nah, terus juga untuk si Zoom H1 ini ditenagai sama baterai ya. Baterainya itu macam-macam. Ada jenis Zoom H1 yang pakai baterai A2 ya, A2 yang cuma 1 biji, ada juga yang pakai baterai A3 2 biji. Nah, kayak gua ini dia pakai baterai A3 2 biji dengan memory card. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau misalnya mau dicolokin komputer juga bisa. Nah, kalau misalnya si kondensor ini memang khusus gitu, ditujukan untuk di komputer gitu ya, untuk pasang di HP ya. Terus juga untuk di kamera ya, itu juga tergantung jenis jacknya. Jadi menurut gua ini akan lebih ke penggunaan kalian gitu. Jadi kalau misalnya pakai si kondensor juga kan kalian bisa ditambahin sama misalnya
Phantom Power atau tambahin sound card gitu ya bisa. Tapi kalau di Mixi Phanteks Leviosa ini itu sama sekali tidak perlu sound card lagi karena memang udah ada sound card di dalam badannya ya, badan si mic-nya gitu. Tapi kalau misalnya penggunaan kalian lebih expert dan perlu alat-alat yang lebih expert lagi ya, jadi si mic-nya dihubungkan kemana, gue juga kurang paham, itu ya lebih baik pakai mic condenser gitu. Jadi jarang banget orang yang pakai mic ini si H1 ini untuk cover lagu gitu, tapi bisa-bisa aja. Jadi ini bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian, itu balik lagi. Tapi sebenarnya dua alat ini itu juga bisa dipakai di penggunaan yang mainstream. Misalnya si H1 ini dipakai untuk cover lagu yang gak terlalu expert banget gitu ya, cuman kayak untuk nyanyi-nyanyi yang memang bagus tapi gak profesional banget, itu juga bisa. Sedangkan untuk si mic condenser kayak gini juga memang penggunaannya juga lebih terbatas, yaitu di dalam ruangan. Misalnya untuk dibawa keluar juga bisa, cuman memang lebih ribet. Dan satu lagi juga kalau si Zoom H1 ini bisa dipasang sama mikrofon, maksud gue bukan mikrofon, clip on. Nah jadi kalau misalnya kalian butuh clip on dan ya males gitu ya kalau misalnya untuk bikin film misalnya ditenteng kayak gini kan nggak bisa juga ya, atau harus ditembak kayak gitu pakai alat yang panjang gitu kan susah. Jadi bisa pakai clip on, ditempelin, nanti si zoomnya ditaruh dan di record juga itu bisa. Jadi ini balik lagi ke kebutuhan kalian. Tapi kalau buat gue pribadi, gue butuh dua-duanya karena memang ya kadang gue butuh di luar, kadang juga gue butuh di dalam ruangan, dan butuh estetika ya, yang mana mic condenser ini akan lebih kelihatan cantik kalau misalnya depan kamera. Nah mungkin sekian video dari gue, semoga ini bisa memberikan manfaat dan informasi ke kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe.